Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Rahman dari kelas D3TT 4001 dan dari kelompok antena 07. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum modul 7, yang dimana pada modul ini saya akan menganalisis suatu jurnal mengenai perancangan antena dipol dengan frekuensi yang dibebaskan. Dan untuk pada modul ini saya mengambil satu jurnal yang memiliki judul Rancang Bangun Antena V-Double Dipole pada frekuensi kerja LTE 710 MHz. Nah, dari judulnya sendiri kita bisa mengetahui kalau frekuensi yang digunakan ini sebesar 710 MHz dan implementasinya ini untuk pengaplikasian 4G LTE. Di mana antena dipole yang dibangun ini dia memiliki tipe V-Double dan menggunakan kawat tembaga. Dia juga spesifikasi lainnya, dia diharapkan memiliki return loss kurang dari 10 dB dan nilai PSWR yang kurang dari 2. Juga bandwidth-nya 12 MHz. Nah, karena perancangan dipolnya ini V-double, makanya dia berbentuk seolah-olah membentuk huruf V seperti gambar seperti ini. Dimana ada dua sisi pertama dan sisi kedua, keduanya membentuk huruf V, dan pada tengah-tengah ini terdapat sudut. Nah, dan sudut yang bisa digunakan ini sebesar 30 derajat dengan 30 derajat, di sekitar 45 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat dengan 60 derajat. Pada jurnal ini dilakukan simulasi untuk menentukan sudut mana yang menghasilkan PSWR yang lebih paling kecil. Dan dari hasil simulasi didapat kalau sudut yang menghasilkan SWR paling kecil itu di sudut 45 derajat, karena dia pada sudut 45 derajat PSW-nya sebesar 1,04. Dengan di sudut 30 derajat dia PSWR 1,56 dan pada sudut 60 derajat PSW-nya 1,14. Nah, oleh karena itu dilakukan perancangan prototipe-nya di sudut 45 derajat. Ini merupakan gambarnya. Dia juga menggunakan tembaga dengan diameter 2,5 mm. Nah, setelah melakukan perancangan prototipe-nya, dilakukan simulasi dan juga pengukuran pada antena ini. Nah, simulasinya ini menggunakan software MMANA GAL Basic versi 3 dan pengukurannya menggunakan network analyzer. Didapat kalau ini yang pertama merupakan parameter jauhnya, yaitu parameter medan jauhnya seperti polarisasi dan pola radiasinya. Pola radiasinya ditunjukkan pada gambar ini, gambar 23. Dia berbentuk omnidireksional atau ke segala arah, dan polarisasinya memiliki polarisasi linear vertikal. Nah, dari hasil simulasi dan juga hasil perancangan prototipe tadi, didapat parameter yang seperti ini di tabel 6 perbandingan hasil simulasi dengan hasil perbandingan perancangan. Yang pertama, frekuensi kerjanya kalau melakukan simulasi menggunakan software, dia dari 700 sampai 720 MHz, sedangkan pada pengukuran prototipe yang didapat dari 685 sampai 718,5 MHz. Bandwidth-nya kalau di simulasi 20 MHz, sedangkan pengukuran di 33,5 MHz. PSWR-nya lebih besar di simulasi yaitu 1,575, sedangkan di pengukuran dia 1,53. Return loss-nya di hasil pengukuran prototipe didapat hasil return loss yang lebih kecil, yaitu minus 13,19 dB. Sedangkan di simulasi di minus 13,07 dB. Nah, frekuensi resonansinya itu kalau di simulasi dia pas atau tepat di 310 MHz atau sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan kalau di pengukuran prototipe tadi didapat kalau frekuensi resonansinya tidak pas di 700 MHz, melainkan di frekuensi 699,5 MHz. Nah, pada frekuensi 310 MHz, kalau disimulasikan tadi didapat PSWR sebesar 1,04, sedangkan kalau di pengukuran yang prototipe tadi didapat PSWR sebesar 1,32. Nah, kalau kita lihat terdapat perbedaan ini dapat disebabkan oleh kurang akuratnya pada saat fabrikasi antena. Selain itu juga mungkin pada saat pengukuran menggunakan pengukuran prototipe-nya tidak di ruangan biasa dan tidak di anechoic chamber, sehingga tidak didapatkan hasil yang paling maksimal. Nah, selain itu dari hasil ini kita bisa simpulkan kalau parameter dari simulasi ini lebih baik dibandingkan dari prototipe yang sudah dibangun, karena
pada saat frekuensi 710 MHz atau pada saat frekuensi yang diinginkan, dia VSO-nya lebih kecil pada saat simulasi, yaitu 1,04, sedangkan dari hasil pengukuran prototipe tadi dihasilkan PSO-nya sebesar 1,32. Sebenarnya parameter atau yang didapat ini sudah termasuk bagus karena masih memenuhi spesifikasi, yaitu VSO-nya masih kurang dari 2 dan juga return loss-nya masih kurang dari 10 biji. Cuman kalau dibandingkan dengan hasil simulasi, dia tidak lebih baik hasilnya. Dan itu juga pada antena feedable ini, sudut yang paling bagus atau paling baik untuk digunakan ini menggunakan sudut 45 derajat dengan 45 derajat, karena di sudut 45 derajat ini dihasilkan PSWR paling kecil. Ya mungkin sekian dari praktikum modul 7 yang bisa sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.